Itu sebelum sholat. Contoh dalam setelah sholat. Ya. Allah katakan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan dunal jahri minal qaul. Berdoa dan berzikirlah kepada Allah penuh dengan khusyuk tadarru tanpa mengeraskan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa berada dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kali ini ada kesalahan fatal ya daripada Ustadz Wahabi. Saking berambisinya menyalahkan amaliyah orang lain, sampai ayat pun dilakukan persilangan, yang mana potongan ayat 55 itu disambungkan dengan ayat berapa itu penyemuanya? Ayat 205. Ya, 205. Saking ambisinya ini menyalahkan amaliyah orang lain, sampai ayat pun dipelintir. Jika memang ini suatu kesalahan ataupun lupa, kan seharusnya ada klarifikasi. Tapi mungkin ini ada unsur sengaja kalau demikian, karena nggak diklarifikasi ya kesalahan tersebut. Dan jika memang ini disengaja, na'udzubillahi min dzalikawan, ini sungguh bahaya. Nanti ada yang menjelaskan ya, bukan saya yang menjelaskan. Semoga kawan-kawan yang salafi wahabi taubatlah, tidak usah gengsi bertaklid. Karena begini kawan, kalaupun kita bertaklid itu, kita ikut ulama, itu kita tetap dalam ruang lingkup hadis kawan. Itulah terserah antum lah, yang penting saya cuma mengingatkan di sini, ingin menjalin silaturahmi sama kalian semua. Karena walau bagaimanapun, saya pribadi jujur merasa sayang dan iba kepada antum sekalian. Dengan penuh ambisi dan rasa kesombongan, itu yang membuat kita terjebak. Makanya peringatan dalam Al-Quran itu sudah banyak ya kawan-kawan. Coba kalian cek aja berapa kali ada peringatan tentang janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan yaitu salah satunya kesombongan dan merasa paling benar. Jika ini yang menghantui di hati kita, itu hidayah susah untuk kita dapatkan. Itulah penghalang yang sebenarnya. Cobalah sesekali mohon kepada Allah supaya Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga hati kita mampu berlapang dada menerima mana yang benar dan mana yang salah. Ini dia videonya, simak. Itu sebelum sholat. Contoh dalam setelah sholat. Ya. Allah katakan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan dunal jahri minal qaul. Berdoa dan berzikirlah kepada Allah penuh dengan khusyuk tadarru tanpa mengeraskan suara. Naam, tadarru'an wa khufyatan dunal jahri. Kali ini saya akan membongkar lagi, mengungkapkan lagi kesalahan Ustadz Wahabi. Saya kurang tahu siapa namanya ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu siapa namanya, silahkan komen beritahu saya siapa nama Ustadz Wahabi ini. Ustadz Wahabi ini mengawinkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Sama dengan Malik Al-Asari itu yang mengatakan, gimana dulu yang pernah saya ungkapkan itu, fasda' bima tu'mar wa'rid anil jahilin. Digabung dua ayat, padahal tidak ada ayat seperti itu. Kali ini Ustadz Wahabi itu dengan maksud dan tujuan ingin menyalahkan amaliyah orang-orang aswaja yang biasa menjaharkan zikir setelah sholat. Dia membawakan ayat Al-Quran. Katanya ini ayat Al-Quran, yaitu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah dunal jahri minal qaul, katanya seperti itu. Silahkan anda cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada ayat seperti itu. Tidak ada ayat ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah dunal jahri minal qaul, itu tidak ada seperti itu. Jadi Ustadz Wahabi itu kayak Malik Al-Asari itu menggabungkan dua ayat yang seharusnya tidak boleh digabungkan seperti itu.
antara ayat di surat Al-A'raf ayat 55 dengan ayat 255 itu, antara ayat 55 dengan ayat 205 itu digabung menjadi satu, diambilkan, itu namanya kawin silang. Kawin silang yang seperti itu namanya. Kalau di Al-A'raf ayat 55 ini maka bunyinya ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau di ayat 25 itu Al-A'raf 25 maka wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Nah, ini oleh Ustadz itu digabung, wad'u rabbakum tadarru'an wa khufyah wa dunal, enggak ada wawunya. Ustadz itu membaca wadhkur rabbakum tadarru'an wa khufyah dunal jahri minal qaul. Ini kan dikawin silang namanya, dua ayat dikawin silang. Ngajaknya kembali ke Al-Quran, tapi Al-Qurannya kacau seperti ini Pak Ustadz. Gimana ini Pak Ustadz? Mungkin teman-teman Wahabi akan menganggap ini hal yang remeh, hal sepele, hanya kesalahan baca. Ini begini ya, bukan tidak ada kerjaan. Orang-orang aswaja, YouTuber aswaja bukan tidak ada kerjaan menyalahkan atau mengoreksi kesalahan ustadz-ustadz Anda. Tetapi karena ustadz Anda menggunakan ayat ini untuk menghantam, untuk menyalahkan amaliyah orang lain, terutama amaliyah aswaja, yaitu tentang yang biasa dilakukan oleh orang-orang aswaja itu menyaringkan zikirnya setelah sholat. Dan ini sudah saya komentari. Silakan Anda cari di konten-konten saya sebelumnya, ini sudah saya komentari tentang masalah zikir jahar setelahnya sholat ini. Bahkan ulama Saudi sendiri yang memperbolehkan itu untuk zikir jahar setelah sholat. Dan ini Ustadz Anda ini menggunakan ayat Al-Quran, kawin silang ayat antara ayat 55 dengan ayat 205 itu dikawin silang untuk menyalahkan amaliyah aswaja, untuk menyalahkan amaliyah zikir jahar setelahnya sholat. Niatnya menyalahkan orang padahal dirinya sendiri yang salah. Ini terlalu berapi-api, terlalu bernafsu untuk menyalahkan amaliyah orang lain, sehingga keterpelesetan dirinya sendiri, kesalahan dirinya sendiri tidak terkontrol.